ャンマーでおよそ1ヶ月半にわたり拘束されていたイオングループの日本人駐在員の男性が先ほど日本に帰国しました。Jelang berjumpa Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang akui Timnas Indonesia ancaman serius bagi tim Samurai Biru. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar Anda tidak ketinggalan berita tentang Timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Jepang menyoroti gerak senyap PSSI yang sedang mengurus naturalisasi untuk pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia. Jepang merupakan salah satu lawan skuad Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dikabarkan sedang memproses pemain keturunan agar memperkuat Timnas Indonesia jelang menghadapi tim-tim kuat. Yang pasti memang kami lagi proses dokumen, sudah masuk nama-nama agak di luar dari yang beredar, keturunan dari sana Belanda, ucap Arya Sinulinga dikutip dari YouTube pribadinya. Tapi yang pasti ada posisi tengah sama belakang, depan masih kita cari ya, ibu dia. Banyak yang menyebut bahwa pemain tersebut adalah Eliano Reijnders. Ia adalah adik dari pemain AC Milan Tijani Reijnders. Mengetahui gerak senyap PSSI tersebut untuk memperkuat Timnas Indonesia, media Jepang pun sangat khawatir dan was-was. Eliano saat ini bermain di Pezuele. Di musim lalu ia bermain 32 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 1 assist, tulis laporan Football Channel media Jepang. PSSI diam-diam mengincar adik pemain AC Milan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, tulis media Jepang tersebut. Jika terjadi, maka Eliano Reijnders dianggap sebagai ancaman nyata bagi Jepang saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika ia bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi, Eliano bisa menjadi ancaman bagi Timnas Jepang di masa mendatang, pungkas laporan media Jepang tersebut. Sementara itu, pertandingan melawan Arab Saudi di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata bahwa pertandingan tersebut bukanlah pertandingan pemain Timnas Indonesia dan juga pemain Timnas Arab Saudi, tapi juga adu taktik pelatih level dunia. Di putaran ketiga nanti, pertarungan pertama yang bakal dijalani oleh Indonesia langsung mempertemukan mereka dengan Arab Saudi. Menurut rencana, pertarungan antara pasukan Garuda melawan Elang Hijau ini akan dimainkan pada 5 September 2024 di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah. Uniknya, pertandingan yang akan dimainkan oleh Indonesia dan Arab Saudi ini nantinya tak akan hanya menjadi pertempuran antara pemain Timnas Indonesia dan juga pemain Timnas Arab Saudi di lapangan saja. Dua sosok pelatih yang berada di balik strategi yang dimainkan, yakni Sintayong dan Roberto Mancini, juga akan turut bertempur demi bisa mendapatkan poin maksimal. Memang jika dibandingkan dengan Sintayong, karir pelatih seorang Roberto Mancini tentunya sudah lebih advance. Pasalnya, berdasarkan data yang ada di laman transfermarkt.com, sebelum menangani Timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023 lalu, legenda SS Lazio itu telah malang melintang menahkodai klub dan timnas yang cukup berkelas. Dalam CV kepelatihannya, Mancini tercatat pernah menjadi pelatih bagi timnas Italia sejak 2018 hingga 2023. Zenit St. Petersburg, Galatasaray, Fiorentina, Manchester City, dan klub-klub raksasa Liga Italia sekelas Inter Milan dan Lazio. Bukan hanya sekedar melatih, Mancini juga menunjukkan kelasnya dengan membawa tim-tim yang ditanganinya menjadi yang terbaik dalam turnamen atau kompetisi. Seperti misal yang paling hangat tentunya membawa timnas Italia menjadi kampiun Piala Eropa di tahun 2021 lalu. Lantas bagaimana dengan Coach Sintayong? Tentunya prestasi juru latih asal Korea Selatan tersebut belumlah sementereng Roberto Mancini. Namun perlu diingat, keberadaan Coach Sintayong sukses merubah timnas Indonesia yang selama ini terkesan biasa-biasa saja menjadi sebuah kekuatan sepak bola yang diperhitungkan di kancah persepak bolaan Asia. Patut dicatat, level kepelatihan Coach Sintayong ini justru dibuktikan dengan keberhasilannya menyulap timnas Indonesia yang memiliki keterbatasan kualitas pemain menjadi timnas yang mengerikan seperti yang kita lihat sekarang ini. Bukan tak mungkin jika Coach Sintayong dibekali dengan pemain yang memiliki kualitas sedikit di atas para pemain Indonesia saat ini, dirinya bisa semakin merajalela dan membuat pasukan merah putih kembali menciptakan sejarah di kemudian hari.
termasuk mengalahkan Arab Saudi atau bahkan lolos ke Piala Dunia edisi 2026 nanti. Jadi semakin tak sabar untuk menyaksikan olah taktik dari Roberto Mancini dan Coach Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.